Welcome back teman-teman netizen atau warganet yang merupakan pecinta, penggemar dan juga penggila olahraga sepak bola, khususnya sepak bola Indonesia. Karena di konten kedua dari channel YouTube Triple B hari ini saya ingin memberikan review dari pertandingan Liga 1 antara Bali United versus Persib Bandung yang berakhir dengan skor imbang 2-2. Pertama-tama yang ingin saya jelaskan bahwa walaupun sebuah tim unggul dari segi pemain dalam sebuah pertandingan bukan berarti bahwa tim tersebut akan bisa meraih kemenangan. Contohnya adalah dalam pertandingan antara PSM Makassar versus Arema FC. Saya masih ingat, Arema FC ada pemain yang mendapatkan kartu merah di menit-menit awal, yaitu Jayus Haryono di menit keempat atau 5. Tetapi hasil akhir dari pertandingan tersebut adalah 1-1. Justru Arema yang bisa lebih awal meraih keunggulan. Kemudian ada juga pertandingan antara Bayangkara FC versus Arema FC. Pemain Bayangkara FC Teguh Ihsan yang mendapatkan kartu merah di menit ke-78, namun juga Bayangkara FC bisa menyelesaikan pertandingan tersebut dengan skor imbang. Karena memang tim yang hanya bermain dengan 10 pemain itu akan lebih fokus dan berkonsentrasi di lini pertahanan untuk mencegah para pemain dari tim lawan yang unggul dari jumlah pemain untuk bisa melakukan pergerakan-pergerakan yang bebas di dalam ruang pertahanan mereka. Dan itu juga yang terjadi di pertandingan antara Bali United versus Persib Bandung. Yang saya perhatikan juga bagaimana stamina dari para pemain kedua tim ini sempat menurun menjelang 10 menit berakhirnya pertandingan. Dan itu saya pikir adalah hal yang wajar untuk saat ini. Saya mengatakan untuk saat ini artinya untuk sementara ini penurunan stamina dari para pemain itu adalah hal yang wajar karena mereka belum terbiasa untuk bermain dalam kompetisi lagi setelah mereka cukup lama vakum tidak bermain sepak bola profesional, kan lebih dari 1,5 tahun. So, saya ingin dulu membahas line up dari kedua tim. Dari Bali United dulu yang diturunkan oleh Coach Teko Wawan Hendrawan. Seperti biasa di pertahanan ada Andika Wijaya, Leo Tupamahu, William Pacheco, kemudian di sebelah kiri Michael Ora, di tengah Brawan Nuri, dan yang dipilih adalah Haryono bukan Andika Wijaya, kemudian ada Rizky Pelu, ada Yabes Roni di depan, ada Spaso Yevic, ada Melvin Place. Dari Persib Bandung ada Wander Luiz bersama Ezra Walian kembali diturunkan sebagai starter kedua penyerang ini. Di tengah ada Beckham Putra, ada Rashid, Maklok, Febri Haryadi bermain di sebelah kanan seperti biasa. Di belakang ada Ardi Idrus, ada Victor Igbonevo, ada Ahmad Jufrianto yang menggantikan Nick Kuipers karena Nick Kuipers tidak 100% fit. Di sebelah kanan ada Supardi. Di paling belakang yaitu posisi penjaga gawang ada Natsir. Sudah pasti ini adalah pertandingan yang ketat dan akan berjalan sengit dan itu yang memang terjadi. Walaupun Bali bisa mencetak gol di menit-menit awal kan, di menit ke-8 Bali sudah bisa membuka skor dengan gol yang dicetak oleh Spaso Yevic. Kita bisa perhatikan umpan yang diberikan oleh Ora, disundul oleh Pelu dan disambar oleh Spaso Yevic. Saya sedikit bingung bahwa tidak ada marking yang dilakukan kepada Spaso Yevic padahal dia adalah striker. Oke lah, memang sulit untuk bisa mengawal semua pemain Bali karena pergerakan mereka begitu aktif dan mobile. And Spaso bisa mencetak gol yang memang diperlukan Bali. Dalam posisi unggul, tentu Bali akan bermain lebih cerdas lagi, memanfaatkan passing game mereka dan sesekali melakukan serangan untuk merepotkan pertahanan dari Persib Bandung. Tapi Persib harus keluar menyerang. Dan saya pikir ada Beckham Putra dan juga Febri yang bisa bekerja sama secara rapi ya di babak pertama ini, di mana kita perhatikan bahwa umpan yang diberikan kepada Febri itu ya oleh Beckham Putra, di mana Febri sudah berlari kencang dan ditarik secara sengaja oleh Leo Tupamahu yang membuat wasit memberikan kartu merah kepada Leo Tupamahu. Itu adalah keputusan yang tepat karena jika saja Febri lewat, bisa jadi Febri menciptakan peluang yang berbahaya bagi Persib dan juga mencetak gol bagi Persib Bandung. Dan kita perhatikan bahwa Michael Ora atau pemain lainnya dari Bali United sedikit terlambat ya untuk bisa juga mengcover kesulitan dari Leo Tupamahu untuk mengimbangi kecepatan dari Febri Haryadi. And pada saat sudah bermain dengan 10 pemain tentu ada pergantian yang perlu dilakukan oleh Coach Teko. Dia menarik keluar Rizky Pelu, memainkan Haudi Abdillah. Oke, ini bukan pilihan yang salah, tapi menarik keluar Rizky Pelu berarti di tengah nih Bali kehilangan sosok seorang pemain yang juga bisa mengawal antara Rashid atau juga Maklok. Jadi hanya mengandalkan Haryono. Saya pikir itu tidak mudah bagi Haryono seorang diri untuk mengawal Klok atau juga untuk mengawal Rashid. Walaupun memang Melvin Place bermain sedikit ke belakang di mana ada Brawan Nuri juga. So, Persib bisa mencetak gol di mana kita lihat ya begitu cepat gerakan dari Febri Haryadi, dia juga bisa melewati upaya dari Michael Ora yang coba untuk melakukan tackling dan passing. Memang
Febri perlu memberikan passing-passing yang akurat dan dia memberikan passing yang akurat, dan Beckham Putra juga pergerakannya tidak dikawal, bisa melakukan finishing yang brilian. Babak pertama berakhir dengan skor 1-1. Tentu kita tunggu di babak kedua. Apakah ada atau tidak lagi nih pergantian pemain dari kedua pelatih? Karena saya pikir kedua tim ini tentu ingin meraih kemenangan. Dengan meraih kemenangan mereka akan lebih memperlebar jarak mereka di peringkat nomor 1 untuk sementara, dan juga tentu mendapatkan poin yang lebih banyak lagi. Istilahnya perlu menabung poin di awal musim ini. Di awal babak kedua, Coach Teko kembali melakukan pergantian pemain. Dia menarik keluar Spaso, memainkan Rahmat. Ini adalah pilihan yang bijak, saya pikir, karena Rahmat punya speed tentu untuk mengganggu kedua fullback atau salah satu fullback dari Persib Bandung. Kemudian inilah pergantian yang paling penting, yaitu memainkan Ricky Fajrin, menarik keluar Michael Ora, karena pergerakan dari Febri atau juga Beckham dari sektor kiri pertahanan dari Bali United itu cukup liar dan sulit diatasin. Setelah Ricky Fajrin masuk, baru saya melihat bahwa mereka bisa menyulitkan pergerakan dari Febri atau juga Beckham. Tapi saya pikir Beckham yang berpindah ya ke posisi sebelah kanan di babak kedua. And Coach Roberts perlu melakukan counter substitution dan dia memainkan Castillon. Saya pikir ini adalah pergantian pemain yang perlu dilakukan karena Ezra Walian tidak tampak bisa mengganggu para pemain Bali yang berada di lini pertahanan. Beckham Putra can score karena ada kesalahan yang dilakukan oleh Wawan Hendrawan, tapi juga saya pikir kesalahan ini terjadi karena ada pressure yang diberikan oleh Wander Luiz kepada Wawan sehingga dia tidak bisa mengontrol bola dengan baik, dan sebetulnya ada Haudy Abdillah yang coba untuk menghalau bola tetapi justru tidak tepat haluan yang coba dilakukan oleh Haudy dan bisa direbut oleh Beckham Putra yang mencetak gol untuk membawa Persib Bandung unggul. Unggul 1-2. Tentu ya perlu ada respon dari Coach Teko, dan lagi-lagi Coach Teko melakukan perubahan yang dibutuhkan. Menarik keluar Haryono, tentu ini adalah sebuah resiko. Dia menarik keluar Haryono dan memainkan Eber Besa. Padahal Eber Besa ini bisa saja dia mainkan dari awal karena ya tentu sudah siap main ya, dia sudah ada di bangku cadangan, tapi dimainkan nanti, menunggu bagaimana situasi dan kondisi di atas lapangan. Dan ternyata Eber Besa lah yang bisa memberikan umpan kepada Yabes Roni yang bisa melakukan sundulan yang begitu baik untuk bisa menjebol gawang dari Natsir. Setelah itu ada pergantian pemain lagi di mana Freds dimainkan, Nick Kuipers dimainkan. Kenapa Nick Kuipers dimainkan? Karena bisa kita perhatikan para pemain Persib di belakang tuh sering kalah untuk melakukan duel dengan umpan-umpan silang yang dilepaskan oleh para pemain Bali, khususnya oleh Eber Besa. Dan bagi Persib Bandung di sini terlihat bahwa pemain mereka yang diandalkan di tengah, yaitu seperti Klok dan juga Rashid, tidak leluasa bergerak. Artinya Coach Teko ini sudah mewaspadai kedua pemain ini dan menyulitkan pergerakan mereka agar mereka tidak bisa terlalu banyak berkontribusi dalam pertandingan ini. Maka itu Persib terfokus kepada dua fullback yang untuk terus-menerus melakukan pergerakan ke depan dan juga dua pemain sayap. Dan Castillon juga kita lihat merepotkan lini pertahanan dari Bali United, dan Wawan walaupun dia melakukan sebuah kesalahan, tapi jika bukan Wawan, saya pikir Persib bisa memenangi pertandingan ini karena dua peluang dari Castillon dari dalam kotak penalti bisa di-save oleh Wawan Hendrawan. Jadi saya pikir hasil yang adil ya bagi kedua tim, berakhir dengan skor imbang. Dan lagi-lagi saya tegaskan bahwa tidak mudah untuk berhadapan dengan tim yang hanya bermain dengan 10 pemain, tetapi dalam hal ini juga Teko melakukan pergantian pemain yang diperlukan oleh timnya karena terjadi deadlock. Deadlock dalam arti untuk bisa merepotkan para pemain Persib di lini pertahanan. Betul bermain dengan 10 pemain, tetapi jika tidak ada pemain yang juga bisa bermain dengan skill di tengah, tentu itu akan memudahkan para pemain Persib lainnya untuk terus memberikan tekanan. Artinya keluar all out untuk merepotkan para pemain Bali. Dan hasil dua-dua ini juga bukan berarti adalah hasil yang negatif bagi kedua tim, karena kedua pelatih telah mengerahkan semua kekuatan yang mereka punya dari materi pemain yang mereka punya, dan juga para pemain telah berjuang habis-habisan. Tapi lagi-lagi faktor stamina menjadi kendala bagi kedua tim, di mana menjelang 10 atau 8 menit terakhir pertandingan ini terlihat intensitas permainan menurun jauh dibandingkan di babak pertama dan juga di awal babak kedua. Ya, kita tunggu saja nanti pertandingan selanjutnya dari Bali United dan juga dari Persib Bandung, yang kita tahu bahwa kedua tim ini punya materi pemain yang merata, dan terbukti serangkaian pergantian pemain yang dilakukan oleh kedua pelatih selama jalannya pertandingan, para pemain tersebut bisa memberikan kontribusi yang dibutuhkan. No hit, only football, salam sepak bola.